Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi pelajaran pertama atau bab yang ketiga semester kedua ini adalah perkembangan Hindu dan Buddha di wilayah Indonesia. Sebelumnya di semester 1 kita sudah membahas tentang yang pertama adalah konsep berpikir sejarah. Masih ingat ya anak-anak? Konsep berpikir sejarah terdiri dari konsep sinkronik dan konsep berpikir diakronik. Kemudian ada kronologis, periodisasi, dan lain-lain. Kemudian di bab kedua kita juga membahas tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Baik itu budayanya, baik itu jenis manusia praaksaranya, baik itu hasil peninggalannya. Kemudian pada bab ketiga selanjutnya itu saya akan membahas tentang perkembangan Hindu-Buddha di wilayah Indonesia. Sebelum saya membahas tentang perkembangan agama Hindu-Buddha di wilayah Indonesia, saya akan membahas tentang perkembangan agama Hindu dan Buddha di wilayah India. Jadi India adalah salah satu wilayah di mana lahirnya agama Hindu dan Buddha. Ini ya, coba dibaca dan dipahami. Salah satu tempat lahirnya agama-agama besar Hindu-Buddha di Asia Selatan adalah India. Perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari peradaban lembah sungai Indus di India. Jadi sungai Indus itu adalah sungai yang mempunyai banyak pengaruh di wilayah India. Di sekitar sungai Indus atau di lembah sungai Indus itu terdapat peninggalan yang sangat berarti bagi peradaban dunia pada saat itu, yaitu kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa. Jadi kebudayaan Mohenjo-daro dan Harappa itu adalah sebagai bukti lahirnya kebudayaan baru dari bangsa Arya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agama Hindu. Agama Hindu berkembang di wilayah Indonesia pada 3102 sampai 1300 sebelum Masehi. Kelahiran agama Hindu dipengaruhi oleh dua unsur kebudayaan. Jadi agama Hindu itu adalah perpaduan dua kebudayaan. Kebudayaan bangsa Dravida atau penduduk asli India. Jadi penduduk asli India itu sudah menghuni lembah sungai Indus terlebih dahulu. Dan bangsa Arya itu adalah bangsa pendatang yang bermigrasi ke wilayah India pada tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi. Jadi sebenarnya di lembah sungai Indus itu sudah tinggal orang-orang Dravida. Akan tetapi kemudian bangsa Arya itu karena kebudayaannya lebih tinggi, akhirnya bangsa Dravida yang pada saat itu menghuni lembah sungai Indus tersingkir atau tergeser oleh bangsa Arya. Karena bangsa Arya itu adalah bangsa yang suka invasi atau suka menyerang terhadap bangsa yang rendah atau berada di bawahnya. Kemudian bangsa Arya memperkenalkan dan mewariskan kebudayaan baru. Kebudayaan baru itu disebut dengan Weda. Jadi pengetahuannya itu disebut pengetahuan Weda. Nanti Weda ini itu menjadi kitab dari agama Hindu. Selanjutnya, agama Hindu merupakan sinkretisme antara kebudayaan dan kepercayaan bangsa Arya dan bangsa Dravida, di mana bangsa Arya memuja banyak dewa yang berbaur dengan kepercayaan asli bangsa Dravida, yaitu menyembah nenek moyang. Jadi, nenek moyang itu adalah kepercayaan dari orang-orang Dravida atau penduduk asli India, lembah sungai Indus tepatnya. Kemudian, bangsa Arya itu mempunyai kepercayaan yang disebut dengan menyembah banyak dewa atau politeisme. Jadi kebudayaan yang ditinggalkan di lembah sungai Indus atau yang disebut dengan Mohenjo-daro dan Harappa itu terdapat sebuah patung yang di situ melambangkan sebagai dewa Siwa atau perwujudan dewa Siwa. Di sini menunjukkan bahwa pada saat itu orang-orang Arya sudah menguasai wilayah sungai Indus atau peradaban sungai Indus. Kemudian agama Hindu berkembang itu menjadi beberapa fase. Jadi saya akan menjelaskan tentang fase perkembangan agama Hindu. Perkembangan agama Hindu di India dibagi menjadi 4 fase. Di antaranya adalah yang pertama zaman Weda, kemudian yang kedua zaman Brahmana, yang ketiga zaman Upanishad, yang keempat zaman Buddha. Ini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah zaman Weda.
Zaman Weda itu dimulai ketika kedatangan bangsa Arya. Jadi bangsa Arya itu berpindah melalui celah Khyber ke wilayah lembah Sungai Indus. Itu ya anak-anak, bisa dipahami ya. Mulai dari tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Kedatangan bangsa Arya itu kemudian mendesak bangsa Dravida ke dataran tinggi Deccan. Jadi pada saat itu, bangsa Dravida yang merasa kebudayaannya itu jauh tertinggal dari orang-orang Arya, akhirnya kemudian mereka menyingkir ke dataran tinggi Deccan. Bangsa Arya memiliki peradaban yang lebih tinggi daripada bangsa Dravida. Bangsa Arya pada saat itu sudah mengenal yang namanya menyembah dewa. Salah satunya dewa yang dipercaya sampai saat ini itu adalah dewa Siwa. Itu ya. Jadi meskipun dewa yang disembah itu jumlahnya banyak, kesemuanya itu adalah perwujudan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu menurut agama Hindu pada masa zaman Weda. Kemudian yang kedua adalah zaman Brahmana. Zaman Brahmana itu berlangsung 1000 sampai 750 sebelum Masehi. Kekuasaan kaum Brahmana pada saat itu sangat besar dalam kehidupan keagamaan. Tandanya adalah pada saat itu tersusun tata cara upacara beragama yang teratur. Kemudian tata cara upacara itu disebut dengan Kitab Brahmana atau Kitab Weda yang berisi tentang wahyu-wahyu Tuhan. Itu ya, bisa dipahami ya. Jadi Brahmana, para Brahmana itu adalah orang-orang yang paham tentang agama Hindu. Kemudian yang ketiga adalah zaman Upanishad yang berlangsung tahun 750 sampai 1500 sebelum Masehi. Zaman ini adalah zaman pengembangan dan penyusunan filsafat agama atas dasar Weda. Jadi dasarnya itu adalah dasar pengetahuan. Pada zaman Upanishad ini, orang-orang itu sudah muncul beberapa filsuf. Orang-orang dengan ajaran filsafat yang tinggi. Jadi sudah muncul ajaran filsafat yang tinggi pada masa Upanishad. Kemudian masa yang terakhir adalah masa Buddha yang berlangsung tahun 500 sampai 300 sebelum Masehi. Masa ini dimulai ketika Raja Siddhodana, putra dari Raja Siddhodana, namanya adalah Siddhartha, menafsirkan Weda dengan sudut logika. Jadi Weda pengetahuan itu dilogikakan dengan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Nantinya Siddhartha ini karena dia menafsirkan Weda secara logika, akhirnya kemudian dia mencari pencerahan. Kemudian dia keluar dari istana kerajaan yang pada saat itu kerajaan Asoka, keluar dari istana kerajaan, akhirnya kemudian mencari pencerahan dengan melakukan semedi di bawah pohon Bodhi. Dari situ, dari proses semedi itu akhirnya kemudian memperoleh pencerahan, sehingga lahirlah yang dinamakan agama Buddha atau kepercayaan Buddha. Kemudian saya akan membahas tentang kitab suci agama Hindu. Ini coba dibaca dan dipahami ya anak. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Jadi Weda adalah singkatan atau artinya adalah pengetahuan yang ditulis menggunakan bahasa Sanskerta. Kitab Weda mempunyai menjadi pegangan pokok kaum Brahmana. Kitab Weda itu terdiri dari 4 atau disebut dengan Catur Weda. Yang pertama adalah Rig Weda. Rig Weda, coba dibaca ya anak. Rig Weda merupakan kitab tertua yang berisi ajaran pokok Hindu dan terdiri atas 10.522 mantra. Kemungkinan muncul pada masa bangsa Arya masih berada di Punjab. Jadi muncul ketika bangsa Arya belum melakukan migrasi ke wilayah Sungai Indus. Itu ya anak. Jadi wahyu dari Rig Weda ini dikumpulkan dan dikumpulkan kemudian dibukukan menjadi Rig Weda. Kemudian yang kedua adalah Samaveda. Samaveda terdiri dari kumpulan mantra
yang memuat ajaran laku, pujian, wajib ketika upacara. Samaweda itu terdiri dari 1875 mantra yang dihimpun oleh Resi Jasmini. Itu ya anak-anak. Terus kemudian yang ketiga adalah Yajurweda. Yajurweda itu berisi tentang doa-doa yang dibacakan ketika penyelenggaraan upacara agama. Jadi upacara agama itu biasanya dipimpin oleh para Brahmana. Itu ya. Jadi Yajurweda ini keberadaannya sangat penting bagi Brahmana karena berisi tentang doa-doa ketika penyelenggaraan upacara keagamaan. Jadi biasanya upacara keagamaan itu juga dipimpin oleh para Brahmana. Jadi ketika suatu kerajaan mengadakan upacara itu pasti mengundang para Brahmana. Kemudian yang keempat adalah Atharva Weda. Atharva Weda berisi kumpulan mantra yang memuat ajaran yang bersifat magis. Bersifat magis itu bersifat seperti ini ya, magic, seperti itu. Berisi doa kehidupan sehari-hari seperti memohon kesembuhan dan memerangi raksasa. Jadi seperti itu isinya. Kitab suci Atharva Weda itu berisi doa-doa kehidupan sehari-hari. Jadi seperti di umat Islam itu juga ada doa untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Begitupun juga di agama Hindu. Jadi doa dan mantra yang muncul di kitab Atharva Weda itu berhasil menguasai daerah Gangga. Daerah Gangga atau di wilayah India, sebuah daerah di wilayah India. Kemudian saya akan membahas tentang kasta-kasta yang berlaku di India. Jadi agama Hindu di India itu mengenal kasta. Begitupun juga di Indonesia, akan tetapi di Indonesia pemberlakuan sistem kasta ini sudah pudar. Jadi beberapa dibuktikan dengan adanya raja-raja yang bercorak Hindu di wilayah Indonesia. Itu pengganti raja itu tidak berasal dari kaum Brahmana, akan tetapi berasal dari orang biasa. Jadi seperti Empu Sendok yang pada saat itu menjadi Brahmana di kerajaan Mataram, kemudian mendirikan dinasti baru namanya dinasti Isyana. Kemudian Gajah Mada itu juga tidak jelas asal-usulnya, tetapi menjadi patih terbesar yang pernah memiliki Majapahit. Jadi pernah berkuasa di Majapahit. Jadi kalau di wilayah Indonesia itu tidak harus berasal dari kasta yang tertinggi. Menurut agama Hindu, masyarakat dibedakan menjadi 4 tingkatan atau kasta yang terdiri dari ini ya. Coba, kasta itu biasanya digambarkan dengan bentuk segitiga. Jadi maksudnya yang di sini segitiga itu adalah semakin ke atas itu jumlahnya semakin sedikit. Jadi yang paling atas itu adalah kasta Brahmana. Kemudian yang kedua adalah kasta Ksatria, kemudian yang ketiga adalah kasta Waisya, kemudian yang keempat adalah kasta Sudra. Bisa dilihat ya anak-anak, ini di sini adalah lambangnya. Ini Brahmana, kemudian Ksatria, Waisya, kemudian Sudra. Penjelasannya coba dilihat. Kasta Brahmana merupakan kasta tertinggi yang terdiri atas para pendeta dan pemimpin agama. Jadi kasta Brahmana itu adalah kasta yang tertinggi. Biasanya apa yang diperintahkan oleh Brahmana itu selalu didengar dan ditaati. Jadi Brahmana itu terdiri dari para pendeta dan pemimpin agama. Tugasnya apa? Tugasnya adalah untuk menjalankan upacara-upacara keagamaan. Jadi menurut salah satu kitab yang sudah kita bahas tadi, salah satunya adalah kitab Rigveda. Kasta Brahmana itu keluar dari mulut Brahmana. Kemudian pernyataan itu diartikan bahwa golongan Brahmana itu adalah gurunya rakyat atau gurunya orang-orang Hindu. Kemudian kasta yang kedua adalah kasta Ksatria. Ini coba dibaca. Ksatria di sini dilambangkan seorang prajurit. Kasta Ksatria terdiri atas raja, bangsawan, prajurit, di mana tugasnya adalah untuk menjalankan pemerintahan. Jadi Ksatria itu menjadi golongan pemerintah karena
Tangan-tangan dari kesatria itu diperlukan untuk memanggul senjata pada saat peperangan. Kemudian juga mempertahankan kerajaan dari serangan musuh. Kasta kesatria itu terdiri atas raja, bangsawan, prajurit. Itu ya, diingat-ingat ya anak-anak. Tugasnya itu menjalankan pemerintahan. Jadi selain sebagai prajurit, raja, kemudian bangsawan itu juga termasuk dalam kasta kesatria. Kemudian kasta yang ketiga atau tingkatan yang ketiga adalah kasta waisya. Kasta waisya itu terdiri atas pedagang, petani, pengrajin, nelayan, dan pelaku seni yang bertugas menjalankan roda perekonomian. Jadi kasta waisya itu adalah orang-orang yang mempunyai keahlian. Itu ya anak-anak. Nelayan itu juga termasuk ke dalam kasta waisya. Kemudian kasta yang keempat adalah kasta sudra. Kasta paling rendah kedudukannya dan harus melayani kasta di atasnya. Kasta ini terdiri dari buruh, budak, dan pembantu. Ya, ini kasta sudra itu adalah kasta yang paling bawah. Sebenarnya di luar 4 kasta ini itu juga terdapat yang namanya golongan paria. Golongan paria itu kalau sekarang itu disamakan dengan sampah masyarakat. Jadi di luar 4 kasta ini ada golongan namanya paria. Itu ya anak-anak, bisa dipahami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang agama Buddha. Agama Buddha lahir sekitar abad ke-5 sebelum Masehi dengan pembawanya adalah Siddhartha. Siddhartha Gautama itu adalah anak dari Raja Suddhodana. Jadi raja dari kerajaan Asoka di Kapilawastu, India. Kemudian Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi orang yang telah memperoleh pencerahan. Jadi sebenarnya Siddhartha Gautama adalah anak dari Raja Suddhodana yang banyak dari penyihir atau banyak dari peramal itu meramalkan bahwa Siddhartha Gautama nanti dewasanya itu akan menjadi pertapa. Kemudian karena Siddhartha Gautama itu adalah akan diangkat menjadi penerus Raja Suddhodana, kemudian Raja Suddhodana itu mengekang kehidupan Siddhartha Gautama. Dia tidak boleh keluar dari istana. Jadi Siddhartha Gautama itu harus tinggal di dalam istana untuk menikmati segala sesuatu yang indah. Jadi tidak pernah melihat penderitaan. Kemudian Raja Suddhodana berpikir, jika anaknya menjadi seorang pertapa, otomatis tidak akan ada yang menggantikan Suddhodana sebagai raja di kerajaan Kapilawastu. Akhirnya kemudian Suddhodana itu mengistimewakan hidup Siddhartha Gautama. Jadi di dalam istana Siddhartha Gautama itu semuanya dituruti. Jadi dia disaksikan atau diberikan kehidupan yang enak-enak. Dia tidak pernah melihat ataupun mengalami kehidupan yang seperti kayak kesusahan, itu dia tidak pernah. Kemudian lahirnya agama Buddha tidak terlepas dari perjalanan Siddhartha Gautama yang memutuskan untuk keluar dari istana dan berkelana sebagai pertapa hingga sampailah di kota Bodhgaya. Jadi karena rasa keingintahuanannya Siddhartha Gautama itu sangat besar, akhirnya kemudian pada suatu malam dia keluar istana bersama dengan kusirnya. Ketika keluar itu dia kemudian menyaksikan dalam perjalanannya menyaksikan beberapa peristiwa seperti ada orang meninggal, kemudian ada orang yang tua, kemudian jalannya membungkuk. Akhirnya di situ dia bertanya, apa yang terjadi kok bisa seperti itu? Padahal itu dia tidak pernah menemui hal-hal seperti itu di dalam istana. Dari situlah kemudian Siddhartha melakukan semedi atau mencari pencerahan. Nih, disitulah kemudian Siddhartha memperoleh pencerahan hidup. Sepeninggal Buddha atau Siddhartha, kemudian pengikutnya menyebarkan ajaran-ajarannya. Dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya Tripitaka. Jadi agama Hindu itu agama Buddha itu disebarkan secara langsung oleh para biksu atau pengikut ajaran Buddha. Agama Buddha terbagi menjadi 2 aliran, yaitu Hinayana dan Mahayana. Dalam agama Buddha, manusia dilahirkan berkali-kali atau yang disebut dengan reinkarnasi.
Hidup adalah samsara, sengsara, menderita, dan tidak menyenangkan. Ajaran agama Buddha dirangkum dalam kitab. Jadi kitab suci agama Buddha itu terdiri dari 3, atau yang dikenal dengan Tripitaka. Yang pertama adalah Sutta Pitaka, kumpulan khutbah pokok-pokok ajaran Buddha. Jadi isinya tentang kumpulan khutbah pokok-pokok ajaran Buddha. Kemudian Vinaya Pitaka itu adalah berisi tentang aturan kehidupan pendeta, biksu pendeta. Kemudian yang ketiga adalah Abhidharma Pitaka, isinya tentang filsafat agama, psikologi, klasifikasi, dan sistematika doktrin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saluran penyebaran agama Hindu dan Buddha khususnya di wilayah India. Jadi agama Hindu yang lahir di India menyebar ke wilayah Indonesia itu melalui beberapa saluran. Yang pertama adalah saluran perdagangan. Perdagangan ini dilakukan melalui jalur darat dan jalur laut. Kemudian yang kedua adalah pernikahan. Pernikahan yang dilakukan itu juga berasal dari pedagang-pedagang India yang kemudian menetap di wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah di bidang pendidikan atau saluran pendidikan melalui pelajar-pelajar Indonesia atau pemuda-pemuda Indonesia atau orang-orang Indonesia yang kemudian tertarik dengan agama Hindu, akhirnya kemudian dia melakukan perjalanan untuk memperoleh pengetahuan secara mendalam di India. Kemudian yang ketiga adalah peperangan. Yang keempat adalah peperangan. Yang pertama, saya jelaskan di sini ya anak-anak, coba dibaca dan dipahami. Saluran perdagangan adalah saluran yang paling efektif karena di sini peran perdagangan pada saat itu tuh sangat besar. Perdagangan India selain berdagang di Indonesia tidak langsung kembali ke daerah asal. Jadi orang-orang India ketika berdagang di wilayah Indonesia itu mereka tidak langsung kembali jual kemudian langsung kembali, tidak, tapi mereka itu kemudian menetap dan berinteraksi dengan penduduk sekitar. Jadi pedagang itu tidak langsung kembali ke daerah asal, akan tetapi menetap sementara dan menyebarkan agama Hindu Buddha. Kemudian yang kedua adalah pernikahan. Tapi kebanyakan itu yang disebarkan oleh pedagang itu adalah agama Hindu. Karena agama Buddha itu disebarkan langsung oleh para biksu. Kemudian saluran yang kedua adalah pernikahan. Saluran pernikahan juga dianggap efektif. Pedagang Indonesia berinteraksi dengan penduduk setempat. Kemudian ada yang menikah. Pedagang yang menikah dengan orang Indonesia, kemudian mereka memilih menikah dengan pedagang, akhirnya ikut menganut agama Hindu. Jadi orang-orang Indonesia yang kemudian memilih menikah dengan pedagang India itu, pedagang Indianya beragama Hindu. Akhirnya orang-orang Indonesia yang dinikahi atau orang-orang Nusantara yang dinikahi oleh pedagang India itu kemudian ikut menganut agama Hindu. Dari situ kemudian agama Hindu menyebar luas di wilayah Indonesia sekitar abad ke-5 Masehi. Kemudian saluran yang ketiga adalah saluran peperangan. Saluran peperangan dilakukan dengan adanya penyerangan atau penaklukan suatu wilayah yang dilakukan oleh kerajaan Hindu di India terhadap penduduk setempat, sehingga penduduknya kemudian ada yang migrasi ke Indonesia. Jadi karena terjadi peperangan, kondisinya tidak aman, akhirnya kemudian beberapa orang dari India atau beberapa penduduk dari India kemudian melakukan migrasi ke wilayah Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah saluran pendidikan. Saluran pendidikan dilakukan oleh penduduk setempat yang tertarik dengan agama Hindu. Kemudian mereka atau orang-orang yang ada di Indonesia itu berlayar ke India untuk mempelajari dan mendalami agama Hindu. Karena pada saat itu India itu disebut sebagai daerah suci agama Hindu. Karena lahirnya agama Hindu itu di wilayah India. Demikianlah tadi anak-anak materi tentang persebaran awal Hindu dan Buddha di wilayah India, kemudian hingga bisa masuk ke wilayah Indonesia melalui beberapa saluran. Pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas tentang teori-teori persebaran agama Hindu Buddha di wilayah Indonesia. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.